Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 MIPA 1 yang terdiri dari Lukidi Mardianingsih, Mertian Gian Pisesa, dan Salsabila Nur Hanifah akan mempresentasikan poster penugasan fisika yang berjudul Radiasi Gelombang Elektromagnetik. Pengertian gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat membutuhkan medium, sedangkan pengertian radiasi gelombang elektromagnetik merupakan kombinasi medan listrik E dan medan magnet B yang bersosialisasi dan merambat lewat ruang dan membawa energi ke tempat lain. Selanjutnya, dalam poster terdapat gambar gelombang elektromagnetik yang terbentuk dari medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus. Bisa kita lihat pada gambar yang ditandai oleh warna orange adalah medan listrik, dan warna biru adalah medan magnet, dan warna hitam merupakan arah rambat gelombang. Kecepatan gelombang elektromagnetik dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan berikut, yaitu C sama dengan E per B, di mana C itu merupakan kelajuan gelombang elektromagnetik dalam ruang hampa dengan satuan 3 kali 10 pangkat min 8 meter per sekon, lalu E merupakan kuat medan listrik dengan satuan N per C, lalu ada B merupakan kuat medan magnetik dengan satuan Tesla. Spektrum elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik pertama kali dibangkitkan oleh Heinrich Hertz tahun 1887. Hertz mendeteksi gelombang menggunakan loop kawat. Loop digunakan untuk menghasilkan GGL. Gelombang merambat dengan kelajuan yang sama dengan cahaya, yaitu 3 kali 10 pangkat min 8 meter per sekon. Frekuensi cahaya tampak dapat ditentukan berdasarkan persamaan, yaitu F sama dengan C per alpha, di mana F merupakan frekuensi gelombang elektromagnetik dengan satuan Hz, lalu C merupakan cepat rambat cahaya di ruang hampa dengan satuan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, lalu alpha merupakan panjang gelombang cahaya dengan satuan meter. Berdasarkan persamaan di atas, dapat disimpulkan bahwa semakin besar panjang gelombang elektromagnetik berbanding terbalik terhadap frekuensi gelombang elektromagnetik itu sendiri. Berikut adalah gambar tentang spektrum radiasi elektromagnetik. Spektrum warna di sini merupakan sebagian dari gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata manusia atau dapat disebut dengan spektrum cahaya tampak. Gelombang cahaya tampak berada di antara daerah cahaya infrared dan ultraviolet. Pada spektrum cahaya ada 7 warna, yaitu ada merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Dapat kita lihat panjang gelombang terpendek dimiliki oleh warna ungu. Jadi dapat diartikan warna ungu memiliki frekuensi dan energi yang terbesar dibandingkan warna lainnya. Lalu, panjang gelombang terpanjang dimiliki oleh warna merah. Jadi dapat diartikan warna merah memiliki frekuensi dan energi yang terkecil dibandingkan warna lainnya. Dari gambar tadi, spektrum elektromagnetik ini terdiri atas A. Gelombang radio. Gelombang radio termasuk ke dalam spektrum yang memiliki panjang gelombang terbesar dan frekuensi terkecil. Gelombang radio dihasilkan oleh elektron pada kawat penghantar yang menimbulkan arus bolak-balik pada kawat. Lalu yang B ada gelombang mikro. Gelombang mikro merupakan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi sekitar 10 pangkat 10 Hz, sementara panjang gelombangnya sekitar 3 mm. Gelombang mikro ini dimanfaatkan pada pesawat radar atau radio detection and tracking. C. Sinar inframerah. Sinar inframerah mempunyai frekuensi antara 10 pangkat 11 Hz sampai 10 pangkat 14 Hz. Panjang gelombang sinar inframerah lebih besar daripada panjang gelombang sinar tampak. Frekuensi gelombang ini dihasilkan oleh getaran-getaran elektron pada suatu atom atau bahan yang dapat memancarkan gelombang elektromagnetik. Di bidang kedokteran, radiasi inframerah diaplikasikan sebagai terapi medis, seperti terapi saraf dan sebagainya. D. Cahaya tampak. Cahaya tampak mempunyai frekuensi sekitar 10 pangkat 15 Hz. Salah satu aplikasi dari sinar tampak adalah penggunaan sinar laser dalam serat optik pada bidang telekomunikasi. E. Sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet merupakan gelombang elektromagnetik yang mempunyai frekuensi antara 10 pangkat 15 Hz sampai dengan 10 pangkat 16 Hz. Sinar ultraviolet dapat dihasilkan dari reaksi sinar matahari.
Sinar ultraviolet dari matahari dalam kadar tertentu dapat merangsang tubuh untuk menghasilkan vitamin D. Lalu, sinar ultraviolet juga dapat dimanfaatkan dalam bidang perbankan, yaitu untuk memeriksa tanda tangan di slip penarikan uang sama dengan tanda tangan di buku tabungan. F. Sinar X. Sinar X mempunyai frekuensi antara 10⁻16 Hz sampai 10⁻20 Hz. Sinar X ditemukan oleh Willem Conrad Ronson pada tahun 1895. Untuk menghormatinya, sinar X juga disebut sinar Ronson. Sinar X banyak dimanfaatkan dalam bidang kedokteran, seperti untuk memotret kedudukan tulang dan lain sebagainya. G. Sinar gamma. Sinar gamma merupakan gelombang elektromagnetik yang mempunyai frekuensi tertinggi, yaitu antara 10⁻20 Hz sampai 10⁻25 Hz. Sinar gamma berasal dari radioaktivitas nuklir atau atom-atom yang tidak stabil dalam reaksi inti. Sumber radiasi elektromagnetik. A. Gelombang radio dihasilkan oleh elektron pada kawat penghantar yang menimbulkan arus bolak-balik pada kawat. Gelombang ini dipancarkan dari antena pemancar dan diterima oleh antena penerima, seperti pada handphone dan radio. B. Gelombang mikro dihasilkan oleh matahari. Selain itu juga dapat dihasilkan oleh tabung diode, magnetron, dan sudah ada alat-alat yang dirakit untuk menghasilkan gelombang mikro ini. C. Sinar inframerah dihasilkan oleh getaran-getaran elektron pada suatu atom atau bahan yang dapat memancarkan gelombang elektromagnetik. Selain itu, dapat juga dihasilkan dari sinar matahari, permukaan yang panas, dan lampu LED. Sinar inframerah juga dihasilkan dan digunakan pada remote TV. D. Cahaya tampak dihasilkan oleh uraian sinar matahari dan lampu. E. Sinar ultraviolet dihasilkan dari atom dan molekul dalam nyala listrik. Sinar ini juga dapat dihasilkan dari reaksi sinar matahari. Sinar ultraviolet dari matahari dalam kadar tertentu dapat merangsang badan untuk menghasilkan vitamin D. F. Sinar X dihasilkan dari elektron yang terletak di bagian dalam kulit atom. Sinar X juga dapat dihasilkan dari elektron dengan kecepatan tinggi yang menumbuk logam. Televisi yang masih menggunakan tabung katode juga dapat menghasilkan sinar X. G. Sinar gamma dihasilkan dari radioaktivitas nuklir atau atom-atom yang tidak stabil dalam reaksi inti. Sinar gamma memiliki daya tembus yang sangat kuat sehingga mampu menembus logam yang memiliki ketebalan beberapa sentimeter. Jika diserap jaringan hidup, sinar gamma akan menyebabkan efek yang serius seperti mandul dan kanker. Pemanfaatan radiasi elektromagnetik. A. Gelombang radio. Gelombang radio dimanfaatkan untuk pembicaraan jarak jauh yang tidak menggunakan kawat penghantar. Gelombang ini bertindak sebagai pembawa gelombang audio atau suara. Ada dua macam cara untuk membawa gelombang bunyi ke penerimanya, yaitu dengan sistem amplitudo modulasi dan sistem frekuensi modulasi. B. Gelombang mikro. Gelombang mikro dimanfaatkan sebagai pemanas microwave. Selain itu juga dapat dimanfaatkan untuk komunikasi radar, menganalisis struktur atomik dan molekul, mengukur kedalaman laut, mendeteksi suatu objek, memandu pendaratan pesawat terbang, membantu pengamatan di kapal laut dan pesawat terbang pada malam hari atau cuaca kabut, serta menentukan arah dan posisi yang tepat. C. Sinar inframerah. Sinar inframerah dimanfaatkan untuk terapi fisik, contohnya pada penyembuhan penyakit cacar dan encok. Adapun manfaat yang lainnya yaitu untuk fotografi pemetaan sumber daya alam dan mendeteksi tanaman yang tumbuh di bumi dengan detail. Selain itu, untuk remote control dan berbagai peralatan elektronik lainnya. D. Cahaya tampak. Manfaatnya yaitu untuk menyalurkan suara atau sinyal pada bidang telekomunikasi. Kemudian adapun manfaat yang lainnya yaitu untuk mendiagnosis penyakit, pengobatan penyakit, perbaikan suatu cacat, dan pembedahan pada bidang kedokteran. Kemudian untuk pengelasan dan pemotongan lempengan baja pada bidang industri.
E. Sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet dapat dimanfaatkan sebagai proses fotosintesis. Kemudian ada pun manfaat yang lainnya yaitu membantu pembentukan vitamin D pada tubuh manusia, membunuh kuman penyakit dengan bantuan alat lain. F. Sinar X. Sinar X dapat dimanfaatkan sebagai memotret organ-organ dalam tubuh, contohnya seperti tulang, jantung, dan paru-paru. Kemudian ada pun manfaat yang lainnya yaitu untuk menganalisis struktur bahan atau kristal, mendeteksi keretakan atau cacat pada logam, kemudian untuk memeriksa barang-barang di bandara atau pelabuhan. G. Sinar gamma. Sinar gamma dapat dimanfaatkan sebagai terapi kanker. Manfaat yang lainnya yaitu sterilisasi peralatan rumah sakit, sterilisasi bahan makanan kaleng, pembuatan varietas tanaman unggul tahan penyakit dengan produktivitas tinggi, kemudian mengurangi populasi hama tanaman atau serangga. Bahaya radiasi gelombang elektromagnetik yaitu ada dua, satu sinar ultraviolet dan gelombang mikro. Pada sinar ultraviolet menimbulkan dampak negatif pada manusia yaitu penyakit kanker kulit, katarak mata, serta mengurangi daya tahan tubuh terhadap penyakit infeksi. Pada tumbuhan dapat menyebabkan pertumbuhan berbagai tanaman menjadi lambat dan bahkan menjadi kerdil. Akibatnya, hasil panen sejumlah tanaman budidaya akan menurun serta tanaman hutan menjadi rusak. Jika terjadi lubang ozon, sinar UV khususnya UVB yang menembus permukaan bumi dan mengenai orang dapat menyebabkan kulit manusia tersengat dan merubah molekul DNA. Jika hal tersebut berlangsung terus-menerus dalam jangka panjang, dapat memicu kanker kulit. Hal ini juga terjadi pada makhluk hidup lainnya. Dan pada gelombang mikro dapat menimbulkan efek stres pada syaraf otak, menimbulkan radikal bebas, dan menyebabkan penyakit kanker. Mengkonsumsi makanan yang diolah atau dipanaskan dalam microwave dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan penurunan jumlah hemoglobin. Dan ada beberapa perangkat teknologi yang mengeluarkan radiasi gelombang elektromagnetik yang memiliki dampak negatif, yaitu 1 laptop, 2 telepon seluler, 3 komputer, dan televisi.